Shalom teman-teman, Bapak Ibu yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, dan kembali lagi pada sesi ini kita akan membahas mengenai informasi dan dinamika terkait dengan meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Dan karena itu sebelum sama-sama kita bertukar pikir, saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu sekalian menyimak satu cuplikan video berikut ini. Akhirnya dengan rasa penasaran dan juga sedih dan ingin memastikan peristiwa yang sebenarnya, salah satu keluarga berinisiatif untuk membuat suatu excuse ataupun alasan untuk menambah formalin. Nah, ketika datang tenaga kesehatan untuk menambah formalin, beberapa petugas yang mengawal akhirnya keluar, dan juga disitulah kesempatan keluarga untuk membuka pakaian, membuka jenazah ataupun peti, dan mengecek luka-luka dan akhirnya terekspos. Jadi kasus ini bermula di tanggal 8 Juli 2022. Adapun yang menjadi permasalahan adalah ditemukan tewasnya seorang polisi yang berdasarkan penemuannya itu terdapat banyak luka-luka Ada luka di bagian kepala belakang menembus ke hidung, lalu ada luka tembusan dari bawah leher ke bibir atau dari bibir ke bawah leher, lalu ada luka tembus di dada, lalu ada luka tembus di bagian tangan, lalu ada luka remuk dan juga rembesan darah di bagian jari manis dan jari kelingking, lalu ada luka di leher, lalu ada luka di bagian kepala belakang seperti dijahit itu lalu ada luka di mata dan di bawah pelipis, di bawah mata juga. Lalu ada luka lebam di bagian kiri dan kanan, di bagian rusuk. Lalu ada luka di bagian pergelangan kaki bagian sebelah kanan, berbentuk lubang Lalu juga beberapa luka-luka lainnya seperti di pergelangan tangan juga sebelah kanan, dan juga lubang di tangan yang menembus. Nah, berdasarkan informasi di awal di tanggal 11 Juli, ada informasi dari Karopenmas bahwa terjadi tembak-menembak. Lalu disusul dengan berikutnya adanya dugaan pengancaman dan juga kekerasan seksual. Lalu tidak lama ada lagi berita dari keluarganya yang mengatakan bahwa diinformasikan bahwa anaknya tewas dalam suatu insiden di dalam rumah dinas dari Bapak Sambo. Lalu ada penyerahan jenazah yang sebelum jenazah ini diserahkan itu adiknya sempat dipanggil ke rumah sakit Polri. Sempat dipanggil ke Mabes untuk merapat untuk diberitakan bahwa abangnya ini tewas. Lalu ketika sampai di rumah sakit Polri, adiknya ini ketika ingin melihat kondisi jenazah abangnya itu tidak diperbolehkan. Bahkan ketika setelah selesai otopsi, dokternya ketika ingin menyampaikan penjelasan mengenai apa saja yang ditemukan terkait luka-luka, itu pun di stop oleh komandannya dengan pernyataan bahwa stop, udah tidak usah dijelaskan. Nah, akhirnya berangkatlah rombongan ini ke Jambi di Sungai Bahar. Pada saat itu kondisinya keluarganya ini sedang berada di Bonapasogit atau di kampung, di daerah Balige menuju ke Padang Sidempuan. Nah, akhirnya datanglah di hari Sabtu, terjadi serah terima jenazah. Namun ketika ingin melihat jenazah itu dihimbau untuk tidak dilihat. Bahkan setelah berargumen sekian panjang, ada kurang lebih 30 menit akhirnya disetujui untuk diperlihatkan, tapi hanya bagian atas dan juga bagian setengah badan sampai ke dada, hanya untuk memastikan bahwa benar memang yang ada di dalam peti tersebut adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun sebelum dibuka pun dari pihak Mabes Polri pada saat itu yang ditugaskan untuk mengantarkan jenazah memerintahkan kepada seluruh orang yang ada di dalam rumah untuk mematikan handphone. Nah, setelah itu terjadilah diskusi yang alot. Nah, akhirnya memang pulang. Nah, di besok harinya ini masih ada dikawal keluarga ini mengambil inisiatif karena ada timbul kecurigaan. Bagaimana bisa tembak-menembak padahal Joshua ini juga terkenal jago tembak
Karena pada saat pertemuan itu disampaikan bahwa Yosua katanya menembak duluan sebanyak 7 kali, lalu dibalas dengan 5 tembakan. Nah, tapi tidak yang uniknya adalah tidak ada satupun tembakan dari Yosua yang mengenai ataupun sedikit menyerempet saja terhadap siapa yang sudah mengaku melakukan penembakan. Nah, teman-teman, sebelum sama-sama kita lanjut mendengarkan penjelasan dari Pak Martin ya, yang merupakan salah satu dari anggota ataupun tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, teman-teman, ini menarik sekali ya. Puji Tuhan dan sangat kita syukuri ya, tadi ini ada ide dari pihak keluarga sebagaimana sudah disampaikan yang mengenai formalin ulang itu, sehingga kemudian ada kesempatan bagi mereka untuk mengecek. Nah, teman-teman, memang ini menjadi sesuatu yang sangat wajar dan kemudian ramai di media sosial karena kejanggalan-kejanggalan seperti inilah sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Martin Simanjuntak terkait dengan ya kronologi ataupun ya sebab dari meninggalnya almarhum Brigadir Joshua ini. Nah, teman-teman sekalian, sampai hari ini saya tadi coba cari-cari pemberitaannya di media sosial, apakah sudah ada yang kemudian disebut sebagai tersangka atau bagaimana. Ternyata teman-teman memang sampai hari ini tadi saya coba cek ternyata belum ada. Mungkin informasinya belum ramai di media sosial atau bagaimana, tapi sejauh ini teman-teman sepengetahuan saya belum ada. Dan hal inilah yang kemudian menjadi salah satu yang menjadi perhatian banyak kalangan, dan saya salah satu di antaranya teman-teman. Mengapa sampai detik ini korbannya itu kan sudah jelas ya, yang kemudian kehilangan nyawanya itu sudah jelas, tetapi kemudian yang terlibat ya atas insiden itu sampai hari ini, sampai detik ini teman-teman, belum ada yang disebut sebagai tersangka. Nah, entah bagaimana, apakah semuanya masih dalam proses penyelidikan ataupun bagaimana, kita belum tahu. Tetapi teman-teman, beberapa waktu belakangan pembahasan dan ramainya ini di media sosial, kalian bisa lihat beberapa waktu belakangan bahkan pacar dari almarhum Brigadir Joshua ini pun juga sudah diperiksa katanya ya. Sudah diperiksa yang bernama Vera, juga katanya handphonenya disita. Lalu tidak hanya itu, ya pihak Komnas HAM juga sudah terlibat untuk memeriksa. Lalu kemudian teman-teman memeriksa Baradae beberapa hari yang lalu itu sudah diberitakan. Lalu kemudian teman-teman, Pak Jokowi sudah berikan instruksi agar kasus ini segera diungkap secara transparan ke publik. Lalu kemudian Pak Mahfud MD sudah memberikan komentar. Ada juga dari pejabat-pejabat lain, bahkan jenderal-jenderal lain yang sudah memberikan komentar. Salah satu diantaranya Pak Susno Duwaji. Tetapi sampai saat ini begitu luar biasa sekali, belum juga selesai. Nah, teman-teman, kalau kita lihat penjelasan dari Pak Kamarudin beberapa hari yang lalu, itu beliau menyampaikan bahwa mengenai hasil otopsi ulang terhadap jenazah almarhum Brigadir Joshua itu baru bisa dirilis katanya oleh tim forensik ini sekitar 2 atau 3 minggu ya dari hari pelaksanaan kemarin. Nah, kita tunggu saja nanti teman-teman itu bagaimana. Tapi gambaran dari temuan otopsi ulang itu sudah dipaparkan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak. Dan teman-teman, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Martin Simanjuntak ini ya, mengenai kondisi-kondisi yang ditemukan oleh pihak keluarga setelah mereka menerima jenazah almarhum dan kemudian mereka mengecek ini kondisinya seperti apa dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin. Nah, teman-teman, ini memang yang sampai hari ini terus menjadi perhatian dan kita masih menantikan sampai kapan kasus ini akan diselidiki. Apakah nantinya akan segera terungkap ataupun bagaimana, tapi harapan kita semoga ini bisa menjadi perhatian Presiden Jokowi terutama dalam hal ini ya teman-teman. Sekarang saya beberapa waktu belakangan, kalau beberapa hari yang lalu itu kan Pak Jokowi sempat ya diberitakan 2 kali memberikan komentar terkait dengan hal ini, tapi beberapa hari belakangan saya belum dapat informasi lagi di media sosial ini apakah Pak Jokowi sudah memberikan komentar ataupun bagaimana. Tapi teman-teman, yang pasti beberapa hari yang lalu ini kan ketika diotopsi ulang dilakukan itu sudah melibatkan pihak TNI, sudah melibatkan tim dokter dari TNI, dan kita harapkan saja nanti semoga segera terungkap. Komnas HAM juga sudah panggil Baradae. Ya, kita nggak tahu teman-teman hasilnya nanti akan bagaimana. Ya, kita belum tahu kira-kira akan bagaimana ini dan seperti apa. Yang penting kita harapkan semuanya agar segera terungkap. Kita doakan saja ya teman-teman yang ataupun bapak-bapak, ibu-ibu juga yang tergabung dalam Ormas Pemuda Batak Bersatu sudah memberi perhatian yang sangat serius. Bahkan teman-teman bisa memperhatikan videonya di sebelum ini. Artinya
banyak kalangan, banyak elemen masyarakat yang memang memberi perhatian dan pengawasan terhadap hal yang seperti ini. Karena itu kita doakan saja semoga pada akhirnya ini segera terungkap dan keluarga tetap bersuka cita dan berharap akan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendoakan keluarga ataupun kemudian mendoakan agar ini segera terungkap. Shalom, terima kasih, Tuhan menyertai, memberkati kita semua, dan mari terus menjaga, merawat kebinekaan di bangsa kita.